Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Pak Ketua bulan puasa. Allah yuhibbul witra. Tapi nek panjenengan itu jawab salam kurang dari separuh, ya saya tutup aja. Ngapain kita menyampaikan tapi banyak yang naimun, banyak yang tidur, jadi ya nggak masuk. Ngapunten Pak Ketua, mohon maaf Bu Wakil, minimal 90% baru saya langsungkan. Mohon maaf, ini apa namanya, persyaratan di mana dan kapan saja. Mungkin yang mantan Gresik, mantan Pasuruan di Surabaya sudah paham saya. Karena apa? Percuma kita menyampaikan tembok. Itu jadi mohon itu di ini, dan palanya besar apalagi bulan puasa. Ya, sampai 3 kali nanti witir 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 82,5% Pak Ketua. Jadi ada yang enggak ini males jawab salam. Ya, jadi sekali lagi nih ya, last time ya. Tuh. Enggak apa-apa, semakin keras semakin banyak pahalanya. Ya, itu. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ketua, 99,9%. Ada satu tapi hakul yakin ada yang nggak jawab itu. Ya Rabbilah. Ya, jawab tapi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mudniwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-muhtaramun wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan sama-sama, Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan, teman-teman hakim, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, semua jajaran struktural dan fungsional, dan semua adik-adik PPN dan semua jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan ubudiyah yaumiyah, ibadah 5 waktu yang kita laksanakan bersama, wabil khusus yaitu melaksanakan ibadah puasa yang hari ini ada yang 7, ada yang 8. Kalau 6 jadi yang ada 7 sama 8, 6 ya berdaru aku. 7 yang mulai hari Senin sekarang 8, kalau yang mulai Selasa 7 gitu. Alhamdulillah itu semua sama benar adanya. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena kesempatan Ramadan untuk kultum minum sekali, dan ini komitmen bersama pimpinan biar tidak jenuh, dan mudah-mudahan setiap puasa ini qiraatul Quran diperbanyak. Kalau kultum ceramah itu sudah banyak, panjenengan itu mendengarkan baik media, baik ceramah atau kultum yang di tarawih sudah banyak. Tapi kesempatan ini karena terakhir, pertama dan terakhir jadwal saya, nggak tahu nanti kalau kosong alam itu. Jadi
sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, kemarin sudah disinggung banyak Pak Ketua, tapi saya bilasi sedikit, saya tambah. Kemudian ada topik yang lain yang ada hubungannya dengan Ramadan. Karena apa? Ini pemanasan aja dulu. Mohon maaf, lebih dari 7 menit gak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau haram saya tutup aja. Jadi kita ini tidak boleh sebagai seorang muslim itu optimis bahwa puasa ini nanti ketemu lagi Ramadan 1446, 1447 dan seterusnya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali sebagai seorang muslim. Banyak saudara kita menginginkan ketemu Ramadan, kakak ipar saya sendiri coba kayak contoh. Itu menginginkan ketemu Ramadan meskipun dihitung sudah 62 kali melaksanakan puasa atau apa, Allah menakdirkan tidak ketemu Ramadan. Nah ini saudara-saudara saya bisa ketemu Ramadan, kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita isi Ramadan ini dengan penuh yaitu ibadah taqarrub ilallah. Para jamaah, tadi ayat sudah saya sampaikan, khitabnya itu ya ayyuhalladzina amanu iman. Nek panjenengan itu ibadah haji minimal keluarga tahu, tetangga tahu, diumumkan di masjid, si fulan berangkat haji jam sekian, kalau sekian tahu. Panjenengan mengeluarkan ibadah sedekah zakat didum orang lain ya pasti tahu lah. Bapak ibu melaksanakan sholat minimal pacar atau keluarga atau siapa temannya indah mesem-mesem pacar tahu bahwa indah melaksanakan sholat zuhur. Tetapi kemarin sudah disinggung Pak Ketua, ibadah puasa itu tidak ada orang yang tahu. Sama-sama sahur, situ gulai, situ rawon, situ sate, tahu sama. Berangkat kantor, saya berhenti di duduk makan soto, nggak ada yang tahu. Kajimat ini makan soto di duduk, nggak ada yang tahu. Mampir ke sini, nggak ada yang tahu. Merokok jedar-jedar di kamar mandi, nggak ada yang tahu. Minum bawa aqua, nggak ada yang tahu. Makanya di dalam hadis qudsi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-saumili wa ana azibihi. Amal ibadah panjenengan semua itu milik sampean. Zakat, infak, sedekah, salat, haji, umroh tiap 3 bulan. Tetapi puasa as-saumili, li Allah bukan kajimat, linya itu Allah. Kalau sudah prerogatif Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ini dikasih pahala berapa juta pahala, tidak ada, Allah sendiri. Banyak untuk itu kita pergunakan, kita isi Ramadan dengan penuh ibadah baca Quran. Karena apa? Sebagaimana hadis Bukhari menyampaikan ada 4 golongan yang dinanti-nanti kedatangannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu taliul Quran. Nah, ini sudah dibiasakan oleh Pak Ketua dan Bu Wakil, kita tadarus setiap hari harus khatam. Kita baca doa khatmul Quran. Mudah-mudahan kita hidup ini barokah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kantor ini barokah. Kantor ini ayem, tentrem, nyaman. Sing gerundel yang gerundel dewi hati ini, tapi secara mayoritas yaitu nyaman dan barokah. Itu karena kalau majelis itu majelis Quran, orang yang suka membaca Quran, suka mendengarkan Quran, fa insya Allah nanti itu di kuburan. Siapa yang pernah masuk kuburan? Albina. Kuburan ditutup loh, bukan kuburan terbuka loh. Lah kalau dereng di kuburan peteng gelap atau terang? Pak Tukin, sebentar lagi dapat tunjangan kinerja loh. Gelap gulita, yang menerangi yaitu Quran. Nawwirul Quran
Orang yang suka membaca Quran dijamin Allah kuburnya itu terang benderang seperti lampu, itu bahkan lebih bermiliar-miliar watt. Apakah padang kalau kita lihat? Bukan, mata kita gak akan melihat, tapi Allah melihat bahwa orang yang suka ta'limul Quran yaitu akan terang benderang kuburnya. Wis katawa. Kemudian yang kedua yang dirindukan, dinanti-nanti kehadirannya di surganya Allah, yaitu hifdzul lisan. Orang yang suka menjaga lisannya itu gak diubar ngerasani sana, gunjing sana, wah iku lu indah, itu lu cantik orang Aceh, ayo. Kalau menggunjing yang baik itu bukan namanya ghibah, itu namanya memuji. Tapi kalau membicarakan kejelekan seseorang, salamatul insan fi lisan, keselamatan orang itu pada lisannya. Itu dulu, bahkan sekarang juga terjadi. Tapi sekarang keselamatan seseorang dari lisan dan jemarinya. Oh, sekarang lo jenengan ngetik nge-share yang sebenarnya itu hoax, yang sebenarnya itu nggak bener, kerangkeng sampean. Jadi hadis itu implikasinya sekarang lisan dan jari jemari kita yang bikin kita itu selamat dunia dan selamat akhirat. Wes gak tak perpanjang, sampai jabarkan sendiri. Kalau saya panjang-panjangkan nanti luar biasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal mut'imijian, suka memberi makan, suka memberi buka puasa di jalan-jalan. Sekarang lagi ini dalam rangka penerapan mut'imijian, mumpung di bulan yang gebiar pahala yang luar biasa, di jalan-jalan banyak orang yang berbondong-bondong untuk memberi buka puasa. Kalau panjenengan pirsani, kalau panjenengan itu pernah umroh pada bulan Ramadan di Mekah, pada tarik menarik itu. Kalau di Indonesia beda, royan orang yang memberi, kalau di sana itu menarik orang yang menerima. Itu panjenengan pirsa itu di Masjid Akbar di Surabaya, di jalan-jalan penuh sesak. Itu satu titik itu bisa minimal sekian ratus, sekian puluh, bahkan ada ribuan gitu. Saya ngobrol sama takmir Masjid Akbar itu sampai 6.000 sampai 8.000 nasi bungkus, nasi kotak yang disebar satu malam. Ya, coba itu dalam rangka penerapan mut'imijian, memberi makan orang yang berpuasa. Yes, panjang-panjang. Kemudian yang terakhir yaitu as-shaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dijamin Allah dakhalal jannah bi ghairi hisab, tapi dengan catatan puasanya benar. Jangan puasa seperti puasa umum. Puasa kan kata Imam Ghazali kan dibagi 3. Pertama yaitu puasa umum, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri. Masa kita yang sudah sekian puluh tahun puasa kok nggak naik grade, kata Pak Ketua, nggak naik kelas. Masa puasanya orang umum tidak makan, tidak minum, kemudian tidak kumpul suami istri bagi yang punya suami istri. Nih, kalau nggak punya suami ya itu puasa terus itu. Iki Rafi paham tak? Pak Ketua itu memandang Rafi ini jangan-jangan nggak paham nanti. Nah, jadi puasanya orang grade pertama bahasa Pak Ketua itu tidak makan, tidak minum, dan mulabasatul jism, tidak kumpul layaknya suami istri. Rafi sementara tutup kuping yang ketiga. Kemudian grade yang kedua al-khusus, puasa selain tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri bagi yang punya suami itu, pendengarannya juga
puasa. Matanya, pandangannya juga puasa. Melihat indah bukan secara bisyahwat tapi birahmah. Engko jare taat iki Cak Mot iki tafsir dhewe. Jangan-jangan loh, Pak Sek juga ketawa ini senang. Nah, jadi selain puasa yang grade pertama masuk grade kedua itu yaitu tadi matanya puasa. Di persidangan ada yang ini ya sekedal ini bini mata hadut bini rizki bahasa puasa itu. Jadi mata, mulut, tangan juga puasa. Cara penggunaan gadget juga secara baik dan benar. Kakinya juga puasa. Gak angger pakai untuk jalan yang maksiat. Gak usah saya jabarkan panjang lebar. Nek panjenengan semua orang di kampung saya jabarkan sambil ketawa. Tapi ini bisa inilah uraikan sendiri. Jadi semua anggota badan juga puasa. Itu puasa grade yang kedua. Nah ini grade yang terakhir ini khususul khusus. Puasanya orang istimewa, para anbiya dan rasul, hati. Hatinya ikut puasa. Kerentek kepingin ngerasani Pak Ketua itu tidak ada sama sekali. Bedel-bedel kata Isra Mi'raj dulu itu ngerasani siapa itu tidak ada. Hatinya itu penuh dengan husnudon, 100% husnudon. Orang meskipun jahat bagaimana sama dia, alah paling dia itu lupa, alah paling Andi kita salah ketik, alah toat tadi paling salah ketik gitu aja. Karena hatinya itu betul-betul mukhlis, hatinya itu betul-betul husnudon, berbaik sangka. Makanya kalau puasa ini kita terapkan benar-benar apa yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali, fa insyaallah nanti pada endingnya wa akhiru la'allakum tattaqun, kita akan mendapat predikat orang yang mutakin. Bukan Pak Panitera, Pak mutakin sudah mendapat predikat, tapi betul-betul orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu bagaimana? At-taqwa hahuna. At-taqwa itu di hati. Bukan pakai baju koko orang itu bertakwa, bukan. Tapi orang yang bertakwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa di mana saja. Di kantor bertakwa, di jalan bertakwa, di rumah apalagi sama istri juga baik. Sama suami juga baik. Sama istri kalau tanggal 1 sayang-sayang. Tanggal 17 tabasamnya kalau bahasa kitabnya itu mesemnya dikurangi. Tanggal 28 mulutnya nah ini perlunya puasa itu. Kita benahi rumah tangga kita itu, tanggal muda, tanggal tengah-tengah muda, tanggal tua, semua happy. Itu istri saya, itu suami saya, itu anak saya, semua kita sentuh dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Nek tanggal 6 Mei sayang-sayang. Kalau tanggal sudah menginjak 28, 29 kopi dong mejo kau. Betul ya? Entek. Allah karim ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi maka kita ini yang tersebar di semua daerah, kita sebagai suri toladan, sebagai uswah, sebagai contoh dari masyarakat, rumah tangga kita, pribadi kita sebagai contoh, kita kasih wawasan. Jangan seperti di sidang tadi, Allah karim, tanya itu sama Bu Haji Mu'arrafah itu. Gak sabar tamatan SMP sudah hamil tua. Nduk, kamu kerjakan di mana? Ya di rumah. Bapak ibumu nandi, ya ada di situ. Coba itu loh saksinya. Coba sampai puasa. Satu kamar, bukan muhrimnya itu. Allah karim Pak Ketua, melah saya. Ini loh, makanya
kita itu harus di mana dan kapan saja itu memberi rahmat kepada mereka. Saya kasih wawasan, saya kasih pencerahan kemarin. Makanya tadi lama agak sidang itu mau puasa. Kalau pada bulan puasa itu dilipat gandakan pahala untuk amal yang baik, apa dosa itu gak dilipat ganda tambah gak karu-karuan. Jadi karena puasa itu dia punya beban, karena malaikat dibelenggu, Asik ya. Wis aku tak maksiat, yo tambah nemen nih. Tambah brutal setannya itu nanti. Coba lihat di Surabaya itu, terrekan kalau habis sahur tambah rame. Ngerti terrekan? Bagus ya. Tambah banyak. Itu karena setannya tambah liar. Bukan dibelenggu, itu bagi orang yang soleh dibelenggu. Bagi orang yang sudah tertanam hatinya maksiat terus, tambah liar. Kesempatan tambah banyak. Habis sahur biasanya belum pernah bangun, sahur ikut makan, tapi di luar keluar bawa motor, cerita sambil ngerokok dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dengan akhlak-akhlak yang begitu. Saya kira itu Pak Ketua ya, cukup wakil teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan maslahat manfaat bagi kita semua, dan sebagai hasibu angkuasabu qabla antuasabu, sebagai refleksi daripada bulan Ramadan itu untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi